Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh sebuah video khotbah dari pendeta Gilbert Lumoindong yang beredar luas di media sosial. Dalam khotbah tersebut, beliau membahas perbedaan antara zakat dalam Islam dan persepuluhan dalam Kristen, serta menyinggung praktik salat umat Islam. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Iya. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Menanggapi hal ini, Ustadz Adi Hidayat memberikan respons yang tenang dan bijaksana. Beliau menjelaskan bahwa dalam Islam, sholat dan zakat adalah dua ibadah yang terpisah. Sholat merupakan bentuk pengabdian fisik kepada Allah, sementara zakat adalah kewajiban finansial yang dikenakan kepada mereka yang mampu secara ekonomi. Jadi tidak ada hubungan 2,5% itu karena sedikit misalnya dalam tanda petik ditutup lewat sholat, itu nggak ada hubungannya. Ya, sholat dengan zakat dua hal yang terpisah. Ya, belum tentu orang sholat wajib zakat. Belum tentu. Ya, orang sholat kalau belum punya kuantitas harta yang mencukupi untuk zakat, tidak wajib baginya zakat. Ya, yang mengikat itu sholatnya karena ekspresi dari bagian kepala sampai dengan kakinya yang telah Tuhan ciptakan. Allah ciptakan diri kita sebagai seorang hamba. Kita menghamba dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu bukan sekedar berdiri, ya, tapi kita turunkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, menempel telapak tangan sampai ke kaki, sampai bagian terhormat kita di kening untuk menunjukkan kita hamba. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menghamba secara fisikal. Makanya diikat wajib sholat itu ya dilakukan sepanjang hidup. Dalam keadaan apapun, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring dengan isyarat, karena untuk menunjukkan kehambaan kita dari hidup sampai menjelang wafat. Kalau sudah tak mampu sholat ya disolatkan. Dari mata masih membuka sampai mata sudah tertutup, ya. Jadi terbukanya sholat, setelah tertutup disolatkan. Nah itu ya hikmahnya. Adapun korelasi dengan zakat itu tidak ada kaitan secara langsung sholat menutupi zakat atau sebaliknya, nggak ada. Ya, zakat itu ibadah terpisah. Ya, skemanya adalah skema sosial dengan tujuan yang tadi telah disampaikan. Jadi bukan karena 2,5% ditutup dengan 5 waktu dalam sholat 17 rakaat, nggak ada hubungan. Ya, sekali lagi, orang yang sholat belum tentu dia zakat kalau belum masuk nisabnya, punya kecukupan harta yang harus dikeluarkan, belum masuk haulnya, durasi waktu yang bisa dikeluarkan. Sebaliknya, orang zakat sebesar apapun nggak sholat, salah dia, dosa, tetap dosa. Jadi di Islam tuh nggak bisa sholat ditutup zakat, nggak bisa, sholat ditutup infak, nggak bisa. Ya, bahkan orang mau infak harta dia sebumi untuk nutup sholat itu nggak bisa, tetap sholat, karena sholat itu ada persamaan di dalamnya. Mau kaya, mau miskin, mau crazy rich, ya, mau rich yang tidak crazy, mau crazy yang tidak rich dan sebagainya, ya, sepanjang masih punya sifat penghambaan, semua sholat dengan cara yang sama. Ya, presiden dengan rakyat caranya sama, sujudnya sama, berapa bagiannya sama, karena statusnya disamakan sebagai hamba. Ya kan? Nah, ketika masuk lingkup sosial, aspek-aspek manfaat dari segi harta, keluarlah skema tadi. Nah, jadi ini tidak ada kaitan jumlah ya 2,5% dengan sholat secara langsung, tidak ada. Yang ada kaitannya adalah semuanya adalah pembuktian keberhambaan kita kepada Allah. Nah, untuk pengetahuan bagi teman-teman di non-muslim, di Islam itu aspek ibadah secara umumnya dibagi 3 bagian. Ibadah fisik, seperti sholat, ini fisik saja, tidak ada harta di dalamnya. Ya, kecuali pakaian yang melekat pada tubuh kita untuk menutup aurat. Dan yang kedua adalah ibadah harta. Jadi keluarnya dalam bentuk harta sebagai kepatuhan, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Skemanya ada zakat dengan kualifikasi tertentu,
Ada infak, seperti tadi yang telah saya sampaikan, nah secara umum itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu nama umum bagi semua bagian ibadah. Yang ketiga ada gabungan antara fisik dengan harta. Ya, jadi untuk menunaikan ibadah fisik itu perlu harta disiapkan. Contohnya apa? Haji, umrah. Orang nggak mungkin berangkat tanpa ada persiapan harta. Maka ada yang nabung. Masya Allah di daerah itu investasinya dari mulai tanah dibeli, berapa tahun dijual hanya untuk bisa umrah, bisa haji, gitu kan? Nah, ketika sampai ke sana ibadahnya ibadah fisik. Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, bukan cuma berputar-putar, ada artinya lagi. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada tujuannya, ada hikmahnya, dan ada pembuktian standar keberhasilannya. Lalu kemudian sa'i, ya, lalu tahallul itu yang umrah setelah miqat ya sebelumnya dilalui. Lalu haji itu nanti ada wukuf di Arafah, ada lontar jumrah dan sebagainya, ibadah fisik semua. Tapi basicnya adalah ada harta yang dipersiapkan. Karena itu ada ONH, ongkos naik haji, kan, ada pengelolaan dan sebagainya. Nah, itu gabungan antara fisik dengan harta. Dan semua ada tujuannya. Ada latihannya, dan ada konsepsi keduniaannya, ada nanti dampak keyakinan akhiratnya. Kalau kita kerjakan begini, meninggal, nanti setelah meninggal, apa dijelaskan? Runtut sekali. Ya, minimal kita punya harapan. Kalau ada orang nggak percaya, itu pilihannya masing-masing. Tapi kan sama-sama meninggal. Ya, bagi yang mengerjakan ini, kita punya harapan. Saya meninggal, dia meninggal. Ya, artinya kalau saya kerjakan ini, saya punya harapan. Disebut yaumul akhir. Di akhir saya punya harapan. Ya kan? Setelah saya meninggal, dijelaskan saya kerjakan ini, akhirnya akan seperti ini. Orang yang nggak percaya kehidupan setelah akhirat, dia meninggal juga. Ya, kalau ada kehidupan, artinya rugi dia kan? Ya, bagi kami yang mengerjakan, ada atau tidak ada kehidupan, kita telah menyiapkan sebelumnya. Kalau ada pembuktian, kalau tidak ada ruginya. Ya, tapi karena kita punya keyakinan punya Tuhan, dan kita bertuhan, dan kita yakin ada kehidupan setelah kematian, kita siap-siap. Nah, ini gambarannya. Ya, secara umum, inilah gambaran di dalam Islam. Jadi bagi non-muslim, yang mau belajar juga silahkan ya, mempelajari. Di Islam itu luas sekali. Anda mau tanya apa silahkan. Dan pada akhirnya yang paling indah lakum dinukum waliyadin. Saling menghormati, ya saling memberikan ruang untuk bisa berdialog, dan dengan itu memberikan toleransi. Dalam ibadah itu zero tolerance. Zero tolerance itu maksudnya masing-masing saling menghargai. Ya, umat Islam di masjid, sholatnya di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen di gereja, silahkan. Apapun yang dikerjakan dari ritual. Nah, jangan sampai terbalik-balik. Umat Islam adzan ke gereja misalnya kan. Nah, jadi dibalik dan seterusnya. Silahkan, tapi saling menghormati. Dalam konteks ibadah sosial, semua bekerja sama. Mencintai negara kita, bangsa kita, bekerja sama. Membangun harmoni, ya kan? Kemudian bekerja sama membangun, bersikap yang baik. Jadi apapun posisinya. Dan itulah pembuktian nilai-nilai kemuliaan dan value keislaman kita dalam konteks berkehidupan. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Gilbert ya untuk pengenalannya terhadap jemaatnya, sehingga dengan itu saya pribadi punya ruang untuk menerangkan kepada umat Islam ataupun non-muslim yang ingin mengetahui, ingin mengenal. Ya lebih daripada itu, kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya, membangun, memotivasi dalam memakmurkan negara kita tercinta, menjaga keteduhan ya dan harmoni di lingkungan kita bersama. Dan untuk umat Islam tentunya kita selalu berupaya menguatkan keyakinan kita, semangat untuk beribadah dalam kehidupan, dan menjaga toleransi dengan pengertian yang jelas dan baik, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Dengan demikian, pernyataan dan tanggapan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara umat Islam dan Kristen, serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.